Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pagi Kak, hari ini saya akan membacakan Mazmur pasal 133 ayat 1. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih Kak. Salam, perkenalkan nama saya Yusufan Firmansyah. Kali ini saya akan membacakan Mazmur 133 ayat 1. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguhnya alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kak Manda yakin adik-adik di rumah sehat semua. Nah, Kak Manda mau tanya nih sebelum kita mulai IMPA. Tadi siapa yang sudah berdoa setelah bangun tidur? Iya, Kak Manda juga udah adik-adik. Nah, hari ini IMPA kita akan belajar mengenai berani berkata dan berbuat yang benar. Adik-adik, sebelum kita mulai IMPA, kita mau pemanasan dulu. Lagu pertama, kita mau nyanyi lagu Mendidih di Hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu menari, hilanglah susahku, susah. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Pasti adik-adik di rumah semakin semangat kan? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Mainkan musiknya Kak Jogi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Adik-adik, kita mau lanjut ke lagu kita yang ketiga, yaitu Dari Terbit Matahari. Mainkan musiknya Kak Jogi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
adik-adik semua di rumah sudah semangat kita mau masuk ke IMPA kita. Tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars PKTPA sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan di bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus berkawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita mau masuk ke lagu pembuka kita, yaitu dari Kidung Ceria 346, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita minta bimbingan Roh Kudus untuk menuntun IMPA kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Berkatilah kakak layan yang mengajar, juga kami semua, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 2C. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 2C. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu dari Kidung Ceria 196, Marilah, Marilah. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kepalangan
diliputi kekelaman kemalu. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan sampai akhir kami mendengarkan firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Oma ya. Sudah dipersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 37. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ke-34. Sudah? Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, tadi kalian sudah bacakan tentang siapa? Tentang Yusuf. Yusuf, pasti kalian udah tahu nggak cerita Yusuf? Pasti ada yang tahu ya, ada yang masih ingat cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak dari bapak Yakub dan ibunya Ibu Rahel. Waktu Yusuf dilahirkan, Ibu Rahel sudah tua. Jadi bapak Yakub sangat menyayangi Yusuf. Jadi Yusuf ini anaknya rajin, selalu membantu orang tuanya. Nah, siapa yang tahu apa pekerjaan bapak Yusuf waktu masih kecil, waktu masih umur 17 tahun? Kak Jogi kasih lihat gambarnya. Nah, itulah dia. Yusuf pekerjaannya itu menggembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Ya. Kambing dan domba. Jadi namanya gembala. Yusuf anak yang berani loh. Malah saudara-saudaranya yang namanya Dan ya, terus Naftali, terus Asher, ada namanya Gad. Mereka berbuat salah. Terus Yusuf bilang sama bapaknya, karena Yusuf tidak suka orang berbuat salah.
Yusuf tuh sama saudara-saudara bilang apa coba? Ih cuy, ya kan, tukang ngadu, katanya gitu. Padahal itu perbuatan yang tidak baik yang Yusuf bilang sama Bapak Yakub. Jadi sejak kecil Yusuf berani berkata dan berani berbuat yang benar. Dia tidak suka menyembunyikan kejahatan atau kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Kalau dia sembunyikan kejahatan atau kesalahan, berarti Yusuf juga merasa bahwa dia ikut bersalah. Ada kan orang yang nggak mau ikut campur, biarin aja dia biarin aja, nggak usah ikut campur. Tapi Yusuf tidak, bukan begitu tipenya. Ya, jadi Yusuf itulah beda dengan saudara-saudaranya anak-anak. Maka dari itu Yusuf dia anak yang baik, anak yang jujur. Jadi Yakub sayang sekali sama dia, sama Yusuf itu. Malah Yakub bapaknya itu memberi jubah yang paling bagus buat Yusuf. Nah, yang tadi kan pertama itu saudara-saudaranya tidak suka kan, diadui nama Yusuf ke Pak Yakub bahwa mereka itu berbuat salah. Itu dia udah nggak suka. Terus ini juga Yusuf diberi jubah yang sangat bagus oleh Bapak Yakub. Jadi makan semakin tidak suka, semakin iri mereka sama Yusuf. Mereka bilang pilih kasih Bapak itu. Malah Yusuf yang paling disayang. Otomatis kalau orang sudah sudah punya perasaan tidak suka, dia akan jadi benci. Ya. Jadi benci. Jadi kalau udah gitu, udah benci gitu biasanya mereka tidak menegur, tidak berbicara, atau ketemu tuh buang muka. Tidak mau bicara secara baik-baik. Kalau begitu, mereka itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudaranya Yusuf tuh melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Takut ya. Nah, anak-anak Yusuf memberi teladan atau memberi contoh yang baik buat kita. Berani menyampaikan kebenaran. Walau Yusuf masih muda, tidak takut berkata atau berbuat yang benar. Dia berani loh. Anak-anak berani nggak? Jadi anak-anak juga harus seperti Yusuf. Harus berani berkata yang benar. Bukan jadi pembohong. Ya. Malah kadang-kadang orang tidak bikin apa-apa, dibilang, "Bu, dia mau begitu." Ya. Tidak boleh. Itu Tuhan tidak berkenan. Tidak berkenan kepada hidup kita. Kalau kita berani bicara dan berbuat yang benar, nanti orang-orang akan senang kepada anak-anak, ya, akan senang semua. Dia bilang, anak itu dia jujur, anak itu dia tidak pernah bohong, ya. Sekarang kalau kalian suka bohong, mau nggak dibohongin? Mau nggak dibohongin? Nah, makanya kalau tidak mau dibohongin, jangan suka bohong. Harus jujur. Ya. Harus rajin impak. Pada gampang aja. Rajin impak lo tiap minggu. Rajin impak. Dengar firman Tuhan. Terus jujur.
tidak bohong. Kalau nyontek bohong nggak Oma? Nyontek adalah bohong, tidak jujur, bukan bohong. Nyontek adalah tidak jujur. Nyontek itu, ya, perbuatan yang tidak jujur. Ingat loh, nyontek tidak perbuatan yang tidak jujur. Nah, baik kepada sesama. Seperti bacaan minggu kemarin kan, baik kepada sesama. Jadi bukan cuma baiknya sama adiknya aja, atau baiknya sama si temennya aja si ini, atau temennya si ini. Enggak, kita harus semua harus baik. Atau baiknya sama kita sama-sama orang Kristen aja. Tidak boleh begitu. Siapapun dia, kita harus baik. Kita harus saling menghormati. Kalau kita ingin dihormati, hormati dulu orang lain. Ya, hormati dulu orang lain. Pokoknya kalau kalian selalu berbuat baik, kita akan jadi anak yang istimewa loh. Kehadiran kita, jadi kalian di mana saja akan menjadi berkat. Apalagi membawa sukacita bagi semua orang. Karena apa? Ingat, Tuhan menginginkan kita menjadi berkat buat siapa saja. Menjadi berkat buat orang lain. Ya, salah satunya dengan perkataan yang tidak pernah bohong. Jadi mulai saat ini tidak ada bohong-bohong. Harus berkata yang benar. Kalau kita sudah melakukan itu semua, lihat Yusuf. Dia mempunyai jabatan yang bagus, mempunyai hidupnya enak sekali, diberkati Tuhan senantiasa, diberkati Tuhan terus-terusan. Siapa yang mau diberkati Tuhan terus-terusan? Ada yang mau nggak? Pasti kalian mau. Oma juga mau kok. Nah, mulai sekarang kita tidak boleh berbohong. Jadi kita harus berani berkata dan berbuat benar. Karena itu judulnya firman Tuhan hari ini. Berani berkata dan berbuat benar. Ingat ya. Yuk kita sama-sama. Oma juga harus berani berkata dan berbuat benar. Kalian juga, siapa saja, semua sebagai anak Tuhan harus berani berkata benar, berbuat benar. Tidak ada bohong-bohong. Supaya kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang, dan supaya semua orang senang. Kalau kita jadi suka bohong, nanti orang tidak percaya sama kita. Ih, tukang bohong. Tidak mau kan? Mau jadi anak yang pintar, yang mau jadi anak yang disenangi oleh orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, untuk aktivitas hari ini yaitu adik-adik menuliskan perbuatan-perbuatan baik dan benar di mata Tuhan yang harus adik-adik lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Contohnya rajin impa, dengar-dengaran dengan orang tua, rajin berdoa, dan masih banyak lagi adik-adik. Nah adik-adik semangat ya mengerjakannya. Hasilnya jangan lupa dikirimkan ke kalian di sektor lingkungan masing-masing ya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar.
bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Rumah itu tak rubuh, syukur. Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semoga apa yang pakaian kami beritakan, firmankan dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur karena pada hari ini kami masih diberikan kesehatan yang lebih ya Tuhan, ada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan, bimbing mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Dan berilah kelancaran ya Tuhan pada setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah pada minggu hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan yang lebih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak layan PLKPA kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka ya Tuhan dalam setiap dalam setiap yang mereka kerjakan ya Tuhan. Semoga mereka dapat melayani adik-adik klien kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kami ya Tuhan, sekolah kami. Kiranya Tuhan memberkati terus dengan apa yang kami kerjakan ya Tuhan, tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus membimbing kami dalam setiap apa yang kami kerjakan ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan bimbingan buat bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami dapat terbebas dari COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik di rumah dapat memberikan persembahan dengan memasukkan ke amplop. Jangan lupa dituliskan impa tanggal berapa dan jumlahnya berapa ya adik-adik. Bisa minta tolong papa mamanya untuk menyetorkan ke sekretariat gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Berkatlah apa yang telah kami berikan agar dapat berguna untuk pelayanan dan kesaksian-Mu. Berkatlah tangan-tangan yang memberi Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Pada pagi hari ini, kakak akan menginformasikan warta PLKPA. Yang pertama, Kak Jogi mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA online pada pagi hari ini.
Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang telah diberikan kakak layan di kelas masing-masing ya. Dapat adik-adik kumpulkan ke kakak layan di sektor masing-masing. Dan juga tadi kita sudah memberikan persembahan yang adik-adik berikan dapat adik-adik masukkan ke amplop dan tulis persembahan IMPA tanggal berapa dan jumlahnya berapa. Dan adik-adik dapat memberikan persembahan tersebut ke gereja setiap ibadah selesai jam 9 ya adik-adik. Dan juga kakak menginformasikan bagi adik-adik yang belum mengambil nilai agama, dapat mengambil nilai agama di pos sapam gereja setiap jam 9 pagi, selesai ibadah jam 9 pagi adik-adik, dapat adik-adik ambil di sana. Oke, itu saja warta PKPA kakak pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan adik-adik di rumah masing-masing ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 70, Mari Tuturkan Kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Walau di malam lahirnya melak penyaji baru, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah sampai di ujung ibadah kami ya Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai kami selesai ibadah ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami terus, membimbing kami terus apa yang kami kerjakan ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mengerjakan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan bimbing kami, nyertai kami sampai aktivitas kami selesai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin.